terima kasih. Di sini kami kelompok 4 untuk mata kuliah strategi bersaing yang beranggotakan Mas Rafni Setiawan, Mbak Resi Mega Elsera, dan saya sendiri Alvin Horizon dengan dosen pengampu Prof. Dr. Diah Yuli Setiarini MSI. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fenomena dalam Perusahaan Jasa Keuangan. Dalam hal ini adalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Next. Dari makalah kami ada beberapa latar belakang yang didapati, di antaranya adalah konsep kualitas pelayanan itu sendiri, khususnya kalau dalam hal ini di dunia perbankan, telah menjadi faktor yang sangat dominan terhadap keberhasilan organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit. Dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai perbankan, tentunya kita akan berbicara tentang nasabah. Nasabah itu sendiri akan merasa puas dan tidak puas. Nasabah yang puas itu percaya dan berkomitmen terhadap barang dan jasa, maka akan mudah membentuk niatnya dalam membeli ulang jika mempunyai kepercayaan terhadap bank, serta berkecenderungan akan mempersering pembelian barang atau jasa, serta semakin loyal terhadap barang dan jasa atau produk dari suatu bank tersebut. Dalam hal ini adalah yang kita bahas Bank BRI. Tentunya di dalam perjalanan nasabah ini menjadi customer, itu tentunya di perjalanan akan menemui sebuah konflik. Konflik itu sendiri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh seorang pelanggan. Dan apabila ingin menggunakan suatu produk atau layanan suatu perusahaan, pihak perusahaan di sini, pihak bank harus bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman yang bisa menimbulkan masalah terhadap pelanggannya. Dalam hal ini adalah nasabah. Penanganan konflik sendiri di dalam dunia perbankan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menangani konflik potensial, memberikan solusi secara terbuka saat permasalahan itu muncul. Di dalam BRI, Bank Rakyat Indonesia, sering mendapat pengaduan nasabah. Sebagai contoh di antaranya yang paling sering ditemui adalah seperti masalah ATM tertelan atau hilang. Itu contoh paling sederhana. Dan dalam menyikapi konflik atau masalah tersebut, hal yang paling pertama yang bisa dilakukan pihak bank adalah memberikan rasa simpati. Bukannya kalau kebanyakan kan kadang ketika ada peristiwa ATM tertelan, ketika kita menghubungi kontak center yang tertera di ATM itu kita diarahkan di direct kepada customer ini. Terus intinya itu tidak bisa langsung berbicara kepada customer service-nya untuk menyampaikan keluhan kita. Seperti rasanya itu kita dibuat berbelit-belit dan dibuat susah. Sedangkan kita sendiri di depan ATM itu sudah merasa bingung ketika ATM kita itu tertelan di dalam mesin ATM. Seharusnya pihak bank itu lebih cepat dan tanggap dalam memberikan rasa simpati dan empati kepada nasabah tersebut, mendengarkan permasalahan nasabah, serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Baik buruknya penanganan konflik-konflik yang terjadi di perusahaan jasa perbankan ini akan menentukan loyalitas seorang nasabah kepada suatu bank. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini tujuan penelitian dari kelompok kami ini adalah untuk mengetahui permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di dalam jasa perbankan, khususnya yang terjadi di Bank BRI beserta strategi pemecahannya seperti apa. Selanjutnya, ini landasan teori yang selanjutnya. Di dunia perbankan, khususnya di saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin maju, kita juga akan
mengurangi intensitas kita datang di bank bertemu dengan teller atau customer service karena sudah ada layanan berupa internet banking yang memberikan kita banyak kemudahan, tetapi di antara kemudahan itu juga terselip beberapa konflik atau permasalahan yang sering terjadi. Internet banking sendiri merupakan salah satu bagian dari e-banking, produk suatu bank yang dapat diakses oleh komputer, desktop, notebook, atau laptop, tablet, atau smartphone, apapun piranti sekarang ini melalui web yang menggunakan jaringan internet. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, di bank-bank Indonesia telah menerapkan produk-produk internet banking yang pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ATM yang biasa kita gunakan untuk menarik uang. Saya rasa ini semua sudah mengetahui. Phone banking. Phone banking merupakan saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Singkatnya seperti itu. Internet banking sendiri ini merupakan saluran teranyar yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan PC atau personal komputer. Selain itu, fitur transaksi yang dapat diakses yang sama dilakukan seperti phone banking itu tadi. Yang selanjutnya SMS banking ataupun M-banking yang biasa ada di, saya yakin di HP-nya Bapak Ibu semua. SMS dan M-banking ini sudah hampir setiap hari kita gunakan di saat di sela-sela kesibukan kita tidak bisa datang ke bank secara langsung bertemu dengan teller ataupun customer service. Yang nomor 5 adalah EFT atau Electronic Fund Transfer. Ini merupakan metode utama yang melibatkan pembayaran dalam jumlah besar yang dilakukan oleh lembaga keuangan beserta nasabah bisnisnya. Selanjutnya ini penanganan konflik. Definisi penanganan konflik itu sendiri yang pertama adalah kemampuan untuk menghindari potensial konflik, memberikan solusi sebelum terjadi permasalahan, serta mendiskusikan solusi secara terbuka ketika permasalahan itu muncul. Di sini di dunia perbankan adalah hubungan antara nasabah yang mempunyai masalah atau kasus mungkin di jasa keuangan itu dengan pihak bank. Pelanggan cenderung setia, yang kedua pelanggan cenderung setia kepada bank yang menangani keluhan pelanggan secara baik. Solusi yang efektif juga harus dikumpulkan agar menjadi tegas serta tepat waktu dalam memecahkan masalah. Kemudian melindungi pelanggan dari kehilangan yang dapat dihindarkan jika respon dari pihak bank itu dilakukan secara cepat. Bank juga harus bersedia untuk mendiskusikan masalah secara terbuka kepada pelanggan mereka. Yang ketiga, penanganan konflik yang terjadi dalam perusahaan jasa keuangan, seperti pada bank, harus secara efektif memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan atau nasabah yang puas atau bahkan menjadi pelanggan abadi kepada suatu bank tertentu. Seperti itu. Next. Ini yang selanjutnya, secara singkat adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dari bank itu sendiri juga akan menentukan seberapa nasabah itu loyal kepada sebuah bank. Apalagi jika kualitas pelayanan ini berhubungan dengan permasalahan yang terjadi tadi dalam kasus-kasus jasa keuangan di perbankan. Jika kualitas pelayanannya baik, maka juga nasabah itu akan merasa diperhatikan, merasa bank itu memberikan empati kepada mereka, sehingga mereka dalam pikirannya mereka itu merasa dibantu dan dilayani untuk memecahkan masalahnya. Definisi dari kualitas pelayanan itu sendiri, yang pertama dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata yang mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Dalam hal ini, ketika menemui suatu kasus di bank, utamanya persepsi nasabah ketika mengetahui adanya kasus, bank itu akan seperti ini. Misalkan untuk kasus A seperti ATM tertelan tadi, bank harusnya itu ketika memberikan
kontak center di mesin ATM itu ketika dihubungi ya langsung bisa berbicara secepatnya, bukan didirect ke nomor-nomor banyak nomor gitu, sehingga nasabah yang sedang mengalami masalah ini bukannya semakin merasa tenang, malah semakin bingung kalau seperti itu. Jadi persepsi dari nasabah dengan layanan yang diberikan di bank ini harus sesuai seperti itu. Yang kedua, menurunnya loyalitas nasabah sebagai akibat kurangnya kualitas pelayanan ini mengakibatkan banyak nasabah memindahkan dananya kepada bank lain yang dianggap oleh nasabah ini memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika bank yang sebelumnya ini ketika seperti yang nomor 1 tadi persepsinya itu berbeda, harap dengan kenyataan itu berbeda yang dirasakan oleh nasabah. Yang ketiga, apakah layanan sebuah bank itu berkualitas ataukah biasa-biasa saja atau tidak bermutu, itu semua bergantung pada penilaian nasabah yang telah merasakan pelayanan yang diberikan kepada bank. Utamanya dalam hal ini terkait dengan permasalahan-permasalahan atau kasus yang mereka alami di dunia perbankan. Seperti itu. Selanjutnya, pengaruh penanganan konflik terhadap loyalitas suatu nasabah. Ini dapat didefinisikan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan atau pelanggan yang saling bergantung harus menciptakan hubungan yang saling mendukung satu dengan yang lain, dalam hal ini nasabah dengan pihak bank. Namun pada kenyataannya, hubungan yang saling bergantung tersebut dapat menciptakan konflik yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Komunikasi yang tidak baik utamanya bisa menyebabkan hal ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, persepsi antara bank dengan nasabah itu harus sama. Karena kalau tidak sama, yang terjadi akan nasabah itu merasa tidak puas. Karena mungkin merasakan pelayanan oleh pihak bank yang berbelit-belit, atau mungkin ketika datang tidak mungkin pelayanannya tidak ramah, atau mungkin terkait dengan waktu memberikan solusi atau waktu penanganan suatu konflik itu yang terkesan terlalu lama. Penanganan konflik itu sendiri merupakan tindakan khusus pada saat melakukan interaksi dengan pelanggan atau nasabah. Ini menurut Val dan kawan-kawan pada tahun 2004 dalam penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Supit dan Mende serta Mani Harapan menemukan bahwa penanganan konflik itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah pada suatu bank. Next. Ini untuk selanjutnya dilanjutkan studi kasus di dalam makalah ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rafni Setiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Pak Alvin. Untuk studi kasus yang pertama dari Bank BRI ini, yaitu strategi BRI dalam melakukan kerjasama remitansi dengan MoneyGram. Jadi studi kasus yang pertama ini adalah studi kasus saya ambil dari berita salah satu media pemberitaan yang ada di Indonesia, yaitu CNN Indonesia, di mana remitansi ini adalah layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya. Kemudian untuk pengiriman dari Indonesia ke luar negeri itu disebut remitansi keluar ataupun outward remittance, dan begitu sebaliknya jika mengirim dari luar negeri ke Indonesia disebut inward remittance. Jadi ini merupakan langkah yang cukup strategis yang diambil oleh BRI untuk mengembangkan bisnisnya, terutama di bisnis produk remitansinya. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam melakukan
pentransferan uang ke luar negeri ataupun remitansi ini, yang pertama nasabah harus memperhatikan bahwa jalur resmi untuk mengirim ataupun menerima dana dari luar negeri harus melalui jalur resmi. Yang pertama ada bank. Itu jelas bank ini adalah lembaga yang menyediakan layanan jasa remitansi dimanapun bank tersebut berada, baik bank nasional maupun bank swasta. Tentu banyak di Indonesia, ada BRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penyedia jasa pengiriman uang. Ini merupakan badan hukum yang menyediakan jasa pengiriman uang dan memiliki lisensi dalam otoritas tempat. Jadi penyedia jasa pengiriman uang juga tentu tidak main-main, jadi harus punya legalitas atau lisensi dari otoritas setempat. Misal seperti kantor pos itu juga menyediakan layanan pengiriman uang ke luar negeri atau remitansi. Kemudian strategi kerjasama BRI ini yang pertama adalah sesuai dengan data dari Bank Dunia, ternyata dana yang masuk ke Indonesia itu mencapai 142 triliun yang masuk ke Indonesia. Tentu ini modal yang sangat fantastis bagi penyedia jasa layanan tersebut untuk menyasar produk atau menyasar masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa BRI merupakan bank yang sangat luas, katakan luas, yaitu bisa sampai ke desa-desa. BRI Teras itu banyak tersebar di semua kecamatan yang ada di kabupaten maupun kota, di pasar-pasar, dekat pasar, BRI semua ada. Tentu ini juga modal yang sangat menggiurkan bagi MoneyGram selaku penyedia jasa layanan tersebut untuk menggandeng BRI dalam hal kerjasama remitansi ini. Dari latar belakang tersebut, pada bulan 6 kemarin, bulan Juni 2021, BRI secara resmi melakukan atau kerjasama dengan MoneyGram Internasional. Tepatnya dilakukan di Jakarta, di kantor pusat. Kemudian apa hal yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kerjasama itu? Tentu ini pengguna jasa MoneyGram di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ataupun nasabah BRI pun dapat menggunakan website atau aplikasi milik MoneyGram untuk mengirim dana ke luar negeri ataupun rekan mereka di Indonesia. Jadi ada dua cara alternatif yang ditawarkan pada kegiatan atau kerjasama antara BRI dan MoneyGram. Yang pertama adalah nasabah bisa mengirim langsung dari luar negeri ke rekening BRI penerima yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, secara cash pick up, di mana penerima dapat mengambil dana tunai langsung ke luar negeri untuk langsung dari unit BRI. Jadi dari kerjasama itu ada dua poin yang disepakati, yaitu dari pihak luar negeri bisa mengirimkan langsung ke rekening BRI. Yang kedua, secara cash pick up, di mana penerima dapat mengambil dana tunai dari unit BRI yang tersedia. Untuk layanan tentang dari Indonesia yang dikirim langsung ke luar negeri, itu adalah tahap selanjutnya. Dan itu masih digagas oleh BRI untuk lebih mengembangkan potensi yang ada. Kemudian untuk studi kasus yang kedua disampaikan oleh Mbak Resi. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Mas Rafnis. Untuk studi kasus yang kedua, ini kalau dari kelompok kami gitu, kita mengambil dari jurnal Valencia. Kemudian untuk judulnya ada analisis kredit macet dalam menentukan kebijakan restrukturisasi pada Bank BRI Jombang. Nah, untuk penulisnya sendiri di sini ada Diah Ayu Woro Ambarini sama Kidon Setio Budi Wicaksono.
Nah, untuk metodenya dari jurnal ini kita pakai metode penelitian kualitatif, jadi non-angka. Untuk populasinya sendiri, seluruh karyawan dari Bank BRI Jombang, dan untuk sampel yang diambil itu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dari manajer pemasaran dan AO NPL BRI Jombang. Next, Mas. Nah, untuk di sini kan ada hasil dari penelitian. Yang pertama itu ada ketentuan kredit. Nah, untuk ketentuan kredit di sini untuk unit kerja BRI sendiri dapat melakukan prakarsa kredit retail ataupun debitur. Nah, prakarsa kredit ini dapat dilakukan terhadap debitur yang beralamat tempat usaha di wilayah di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, pembinaan, dan tindak lanjut terhadap debitur atau usahanya. Apabila dalam hasil penilaian atau penyelidikan ternyata usaha debitur tersebut dalam jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai atau masuk dalam daftar kredit macet dari BI dan atau daftarnya di blacklist atau hitam. Jadi untuk maka pemrakarsa akan menetapkan warna kreditnya langsung diklarifikasi warna hitam. Nah, untuk kolektibilitas kredit. Jadi untuk hasil wawancara dari penelitian dari jurnal yang kami ambil sini, tentang kolektibilitas kredit ada 5. Yang pertama yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit diragukan, kredit kurang lancar, dan kredit macet. Nah, untuk semua kolektivitas ini memiliki resiko masing-masing yang termasuk dalam kategori performing loan atau kualitas lancar dan dalam perhatian khusus diklasifikasikan dengan warna kredit putih atau abu-abu. Sedangkan yang termasuk dalam kategori non-performing loan atau kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet diklasifikasikan dengan warna kredit hitam. Dan debitur yang mendapat kolektivitas macet mereka akan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist. Jadi di semua bank atau lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia diperlakukan dengan hal yang sama. Next, Mas. Selanjutnya ada faktor penyebab kredit macet. Nah, di sini kalau berdasarkan jurnal yang kami ambil, faktor yang pertama itu karena kepribadian debitur atau kondisi bisnis yang mengalami penurunan penjualan dan yang terakhir adalah faktor ekonomi yang secara meluas. Jadi menurut jurnal ini, tingginya suku bunga kredit juga mempengaruhi kestabilan bank. Karena tidak dipungkiri juga karena adanya faktor internal yang menyebabkan suatu kredit dapat dikatakan macet. Nah, faktor tersebut ini berasal dari kelalaian pihak bank. Jadi setiap kredit yang disalurkan untuk debitur tentu mengandung resiko. Karena manusia itu memiliki kemampuan terbatas ya dalam memprediksi untuk masa depannya atau tujuan perusahaan. Begitu juga dengan para staf atau karyawan yang bekerja di BRI. Nah, selain itu untuk situasi dan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat dan penuh dengan ketidakpastian, maka bank ini sebagai penyedia layanan keuangan itu diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas tim untuk menganalisa riwayat calon debitur atau kreditur. Untuk pihak yang berwenang dalam kredit macet, itu adalah AO atau account officer, adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan debitur yang layak menurut kriteria peraturan bank. Nah, gunanya untuk mengevaluasi, untuk mengusulkan cara kredit yang akan diberikan di bagian perkreditan yang pada umumnya adalah untuk mengelola kredit debitur. Nah, adapun pihak yang terkena efek dari kredit macet itu dari pihak Bank BRI Jombang sendiri, dari debitur, dari jasa lelang, dan masyarakat di sekitarnya. Next, Mas. Yang kelima, itu ada strategi. Nah, di sini untuk penyelesaian kredit macet, untuk Bank BRI Jombang sendiri, itu menggunakan restrukturisasi. Jadi untuk salah satu dari strateginya. Berdasarkan jurnal yang kami ambil ini, melalui beberapa cara untuk restrukturisasi. Yang pertama itu ada negosiasi, ada lelang, dan restrukturisasi itu yang paling terakhir.
Untuk sejauh ini sih untuk BRI Jombang itu menerapkan restrukturisasi saja sebagai alternatif penyelesaian untuk debitur yang mengalami kredit macet. Nah, di sini untuk restrukturisasi kredit dianggap sebagai cara efektif untuk menurunkan tingkat kredit macet karena dengan adanya restrukturisasi diharapkan usaha bisnis itu dari pihak debitur dapat bangkit kembali dan dapat membayar kewajiban baik pokok maupun bunga dengan tepat waktu. Jadi untuk restrukturisasi ini dilakukan menurut beberapa segmen yang ada di Bank BRI Jombang. Di antaranya yang pertama dari segmen mikro, kecil, dan retail. Kalau dari segmen mikro, kecil, dan retail, yang pertama itu ada debitur mengalami penurunan omset sampai dengan 30%, dilakukan melalui suku bunga diturunkan dan diberikan perpanjangan jangka waktu kredit. Untuk yang kedua yang harus dipertimbangkan itu ketika debitur mengalami penurunan omset itu lebih dari 30% sampai 50%, dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan. Nah, untuk yang ketiga, debitur ini mengalami penurunan omset itu lebih dari 50% atau 75%, dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan untuk segmen mikro, kecil, dan retail itu ketika debitur mengalami penurunan omset itu lebih dari 75%. Nah, di sini dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga selama 12 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan. Nah, untuk strategi yang kedua dari segmen customer, yang pertama, apabila debitur ini mengalami penurunan penghasilan sampai dengan 10%, dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu kredit maksimal 12 bulan dan pokok serta bunga kredit tetap dibayarkan. Nah, untuk yang kedua, apabila debitur mengalami penurunan penghasilan lebih dari 10% sampai 30%, dilakukan dengan penundaan pembayaran angsuran maksimal 12 bulan dan pembayaran bunga yang lebih ringan. Untuk yang ketiga, apabila debitur mengalami penurunan penghasilan lebih dari 30%, dilakukan dengan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga maksimal 12 bulan. Untuk yang ketiga, dari segmen menengah dan juga korporasi. Yang perlu diperhatikan pertama itu apabila debitur ini mengalami penurunan omset sampai dengan 20% dan atau terdampak fluktuasi kurs, dilakukan dengan penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga. Dan yang kedua, apabila debitur ini omsetnya itu menurun lebih dari 20% atau terdampak fluktuasi kurs, dilakukan dengan penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga dengan minimum sebesar COM tetap dibayarkan dan setelahnya definite payment. Nah, untuk adanya restrukturisasi itu tentunya tidak luput dari adanya hambatan. Nah, untuk hambatan untuk menyelesaikan kredit macet ini ditemukannya debitur yang tidak beritikat baik atau tidak ingin membayar kewajibannya. Mungkin itu bukan hal yang awalnya ingin diinginkan sama pihak bank, tapi secara tidak langsung mau tidak mau kebanyakan debitur juga melakukan hal tersebut. Nah, selain itu ada kendala ekonomi menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Nah, di sini misalnya adanya penjualan aset BRI yang karena aset tersebut kurang marketable atau memiliki harga yang rendah. Next, Mas. Nah, untuk dampaknya dari restrukturisasi, jadi walaupun di sini merupakan strategi, tetap ada dampak. Jadi untuk mengurangi kredit macet itu, juga mengurangi pencadangan atas kerugian dan pendapatan laba atau keuntungan bagi BRI Jombang. Nah, selain itu, mampu meningkatkan kinerja Bank BRI Jombang dan memberikan sinergi yang positif bagi BRI Jombang. Nah, restrukturisasi ini juga dapat berdampak negatif pada bank karena restrukturisasi kredit dapat mempengaruhi pendapatan bank di masa depan. Untuk itu, restrukturisasi kredit berarti potensi pendapatan pinjaman harus ditunda sementara waktu. Next. Nah, untuk kesimpulannya dari studi kasus yang kedua ini, dapat dikatakan kalau analisis kredit macet dalam menentukan kebijakannya itu dapat menggunakan restrukturisasi pada Bank BRI yang kita ambil topiknya di BRI Jombang.
Maka dari semuanya dapat kita tarik kesimpulan bahwa BRI Jombang menerapkan kebijakan restrukturisasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kredit macet. Nah, untuk skemanya, strukturisasi di Bank BRI Jombang dilakukan per segmen, di antaranya mikro, kecil, dan retail, kemudian customer, dan yang terakhir itu menengah dan korporasi. Nah, untuk tujuan dari restrukturisasi untuk meningkatkan pembayaran bunga yang bersifat sementara, sedangkan hambatannya dalam kredit macet dengan menerapkan restrukturisasi ialah banyaknya debitur yang tidak beritikat baik. Jadi untuk membayarkan kreditnya itu tidak ada niatan dan tidak ada penjualan aset dari Jombang dikarenakan aset tersebut kurang marketable. Mungkin itu saja dari saya soal studi kasus 2. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Mbak Resi atas presentasinya dan juga Mas Rafni untuk studi kasus pada jurnal yang disampaikan tadi. Saya rasa presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, sebagai berikut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk forum diskusi ataupun pertanyaan, silahkan bisa diisi di kolom komentar untuk selanjutnya nanti ketika di perkuliahan dapat kita diskusikan bersama-sama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.